internasional jadi kita gitu ya. terbang go internasional Iya, karena kita iya. melihat bahwa dari segi fasilitas kita sudah memadai, Iya, iya. dari segi SDM kita juga sudah punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita Cawan, Cakap-Cakap Cendekiawan bersama saya Vina, dan hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat menarik, yaitu ada Bang Boy Chandra. Selamat datang Bang. Halo, selamat datang. Selamat datang. Selamat Terima sore. kasih sudah diundang. Oke, dan ada juga Anhar selaku mahasiswa dari Universitas Riau. Selamat datang Anhar. Terima kasih Kak atas undangannya. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu nih, siapakah Bang Boy Chandra? Nah, Bang Boy Chandra ini salah satu pegiat literasi, merupakan penulis bergenre romance yang sudah banyak sekali mengeluarkan novel-novel, puisi, dan ada beberapa karya dari Bang Boy Chandra ini yang sudah dijadikan film. Ya. Oke, dan Anhar itu sendiri adalah Ketua Niti Sastra Kalistra Unri. Oke, dan juga Fakultas Pertanian Angkatan 2020. Oke. Nah, tema kita pada sore hari ini yaitu mengembangkan, membangkitkan minat literasi bagi kaula muda, khususnya di lingkungan Universitas Riau ataupun perguruan tinggi pada umumnya. Oke, sebelumnya kita mulai nih dari mungkin Anhar mungkin bisa. Boleh. Sebagai mahasiswa pasti nih aktif nih kalau udah Nita Sastra apa tadi? Niti Sastra. Niti Sastra itu pasti aktif ya. Iya. Oke, boleh nih diceritakan Boleh. nih gimana nih mengenai literasi nih teman-teman lah, khususnya teman-teman terdekat dari Anhar sendiri. Boleh banget. Oke, persilakan. Baik, saya selalu ya ketika dulu waktu SMA itu berekspektasi sebenarnya perguruan tinggi itu kemana-mana bawa buku. Oke. Kemana-mana bawa buku, kemana-mana baca buku begitu. Tapi realita yang saya jumpai ketika masuk di perguruan tinggi, khususnya karena saya pasca COVID, itu semester 3, itu saya melihat ya sangat-sangat berbeda begitu. Jadi kemana-mana kawan-kawan saya itu banyaknya membawa ya HP. Itu pun yang dibuka bukan pelajaran. Kalau yang dibuka pelajaran itu oke. Nah, karena itu kondisi yang sedemikian itu menyebabkan kami yang terutama kawan-kawan yang suka baca buku itu ngerasa nggak punya komunitas begitu di sini. Jadi di 2022 pertengahan itu saya memberanikan diri turun ke lapangan begitu Kak, turun ke jembatan kupu-kupu yang ada di depan itu. Kami buka lapak baca di situ. Nah, setiap hari Rabu itu kami buka setiap seminggu sekali. Namun yang memang membaca itu di minggu awal masih sangat sedikit, tetapi kalau yang sekarang itu sudah sekitar 150 peminjam. Alhamdulillah sudah ada progres kami. Namun untuk apakah meningkatkan minat baca, saya rasa kami tidak bisa mengatakan bahwa berdampak, tetapi kami ingin ada wujudnya nih. Meningkatkan literasi itu ada wujudnya. Karena selama ini ketika kami datang ke perpus juga, ya lebih banyak nggak ada diskusi. Padahal membaca itu kalau cuma disimpan di kepala, menurut saya pribadi itu kurang begitu. Lebih baik diceritakan hasil dari bacaannya, begitu sih Kak. Oke, nah nih dari sudut pandang Bang Boy nih, dari pernyataan Anhar nih, dia sudah punya aksi untuk meningkatkan literasi minimal dari lingkungan terdekat dia. Nah gimana nih dari sudut seorang Bang Boy? Kita sebenarnya butuh lebih banyak orang-orang seperti Anhar ya, karena literasi atau kegiatan membaca walaupun bisa dilakukan sendiri, tapi nggak semua orang itu sebenarnya bahkan mereka nggak tahu mau baca apa gitu ya. Mereka juga nggak tahu kesenangan membaca itu kadang-kadang. Beberapa orang emang butuh teman untuk memulai membaca. Nah, untuk orang-orang seperti itu ya butuh komunitas seperti yang dibangun oleh Anhar. Oke, berarti ini sebenarnya saya pengen tahu dulu nih, Anhar membangun komunitas itu sudah bekerja sama dengan apa aja? Kalau sudah bekerja sama, terdekat dulu Kak sebenarnya dengan perpustakaan Unri itu sudah ada kerjasama. Kerjasama dalam bentuk podcast ini begitu, karena kami sudah pernah mengisi juga di podcast di sini. Tapi kalau untuk di luar, itu sangat terbuka bantuan dari Forum Taman Baca Masyarakat. Yang dimana setiap CFD itu ada namanya aksi literasi, dan dari mahasiswa Unri yang tergabung di Kalistra kami kirim ke sana untuk mengisi dalam kegiatan-kegiatan. Selain itu dengan
selain forum tambahan baca masyarakat Riau khususnya itu dengan balai bahasa. Hanya saja kami ketika datang ke sana kan pertama kali itu kami sampaikan kritikan terhadap duta bahasa. Sebab kami merasa ya duta bahasa ini apalah gitu yang sudah mereka lakukan gitu. Karena kawan-kawan merasa dampak yang diberikan itu sangat kecil, dan kalau boleh saya ambil satu contoh, kami pernah bikin satu acara bareng duta bahasa dan janjinya itu mau berkelanjutan gitu. Dan kami pikir kan ini duta bahasa orang-orang keren gitu kan. Tapi waktu di lapangan ya yang kami jumpai adalah mereka hilang setelah kegiatan sekali itu dilaksanakan begitu. Padahal kami sangat menggebu-gebu ingin bikin kegiatan bareng-bareng untuk literasi begitu. Oke, nah lagi-lagi nih dari sudut pandang nih Bang Boy, karena Bang Boy termasuk Sudut pandang gimana nih? nih sudut pandang kekecewaan mungkin ya Anhar Oke, terhadap Iya. peran si duta bahasa, Duta baca. duta baca. Nih, Oke, gimana nih? sebenarnya gini ya, kegiatan literasi itu menurut saya itu bukan sekedar baca gratis. Karena yang di literasi itu juga harus membeli buku. Karena gini, siklus sebuah buku hadir ke masyarakat itu bukan hanya simsalabim jadi gitu, enggak loh. Enggak loh. Iya, Enggak iya, gitu benar. loh. Jadi emang literasi itu bukan baca gratis. Literasi adalah usaha untuk melek baca. Melek baca itu salah satunya dengan kegiatan membaca. Mungkin teman-teman bisa mengadakan taman baca gratis, tapi itu bukan untuk baca gratis. Nah, karena gini, saya tuh kadang-kadang ngerasa ini juga ya, ngerasa agak aneh juga dengan penggerak literasi seolah-olah itu yang dilakukan cuma untuk baca gratis. Enggak, karena literasi yang berhasil itu adalah mental orang itu berhasil. Nah, kalau kita udah berhasil, kita harus melek dong, kita mengapresiasi penerbit, kita mengapresiasi penulis, kita mengapresiasi pekerja-pekerja buku. Nah, itu dengan membeli buku. Nah, kalau saya buka-bukan ya, misalnya penulis itu cuma dapat 10%-an Dari dari Royalti harga Royalti. buku. 10% aja kan. Iya, harga buku. Hari- Nah, kalau kamu minta ke penulisnya, berarti kamu tuh udah majak dia berkali-kali. Mungkin ada yang ngasih ya. Saya memilih membiasakan edukasinya ya beli, karena kita juga nggak dikasih bukunya sama penerbit, ada cuman 2 atau 5 gitu. Nah, maksudku gini, kegiatan literasi itu harusnya mengedukasi orang-orang untuk suka membaca dan membeli buku. Jadi bukan hanya mengadakan buku gratis. Terus kerjasama itu juga bisa yang dilakukan, misalnya komunitasnya ngadain kerjasama sama penerbit untuk dapat buku untuk dibaca. Tapi itu nggak ujuk-ujuk minta gratis juga. Harus ada nilai tawar yang dikasih. Misalnya dengan review nih, penerbit bisa nggak kita kerjasama nih, bukunya nanti saya review, saya post di medsos. Itu mungkin ada timbal balik ya. Nah, literasi itu kan sebenarnya tujuan kita adalah biar kita tuh bisa mengapresiasi orang dengan adil. Kalau kita pengen orang lain membaca, sementara kita berharap bukunya gratis, berarti kita kan nggak adil terhadap penerbitnya. Kita nggak adil terhadap penulisnya. Kita nggak adil terhadap pekerja buku yang banyak itu. Iya. Jadi buku tuh banyak banget Iya. rantai kerjanya. rantai kerjanya. Selain cuma mungkin masyarakat umum taunya penulis langsung penerbit Iya. langsung ke toko. Iya, seolah-olah ya kita Seolah-olah nulis ya. buku diterbitin, Kan? terus penulisnya dikasih gratis untuk dikasihkan ke orang lain, nggak kayak Oke. gitu. Nah, Gitu. Ada rantai. Ya, tapi rantainya. mungkin caranya kalau misalnya ada nih orang kaya gabut gitu ya, pengen sponsori, oh dia yang dukung. Orang kaya gabut ya. Iya kan? Nah, kaya. teman-teman Iya. ini Iya. untuk memfasilitasi itu. Orang kaya gabut Ya, itu. ya kan bisa tuh Oke. amalnya dalam bentuk buku, nanti bukunya dikasih gitu kan. Kan bisa juga kayak gitu gitu. Nah, terus mengenai duta baca gitu ya. Saya nggak tahu tuh kriterianya yang seperti itu gimana pemilihannya dan segala macamnya. Cuman memang kita juga nggak bisa membebankan ke apa ya, minat baca orang umum itu ke satu orang duta baca, itu nggak bisa. Siapa dia? Mungkin dia nggak digaji juga kan? Enggak ada Ada Pasti. gaji nggak sih? kosong. Kosong juga kan? Hadiah Jadi di awal aja, Bang. iya kan, itu Pada kayak saat pemenang. Iya. dikasih beban aja Nah. kan dia kan. Jadi menurutku ya wajar aja kalau dia segitu gitu. Nah, yang paling sederhana itu sebenarnya kegiatan literasi membaca itu dimulai dari rumah.
Jadi rumah-rumah itu sebenarnya harus membeli buku untuk ada di meja di rumahnya. Jadi edukasi yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman komunitas bukan hanya melapak, tapi juga membiasakan orang di rumah masing-masing itu punya koleksi buku. Apalagi kalau dia punya anak ya. Bukunya terserah, buku apapun. Yang penting kan kalau misalnya ada buku, kalau kadang-kadang kita lagi gabut, kita kan bisa baca gitu. Karena membaca itu kadang-kadang emang butuh waktu-waktu khusus. Sama niat khusus mungkin. Iya, Kayak saya harus meniatkan, harus sama kayak yang pernah nggak Bang Boy dengar kayak one day one juice, mungkin itu berlaku nggak sih iya sama buku? betul. Oke oke oke. Jadi kalau kata teman saya tuh Jess Kairen ya, dia tuh baca satu non fiksi, satu fiksi 1 bulan. Oke. Yaitu tiap bulan gitu. Itu berarti menargetkan diri kita Iya dong. menjelang itu terbiasa untuk Iya. selalu membaca. Kalau Ya. izin Bang Boy, Ya. kalau menurut Bang Boy untuk kiamat toko buku itu benar atau enggak? Contoh Eh, ini ya Gunung Agung. Iya, Enggak, benar. banyak toko Oh, buku. banyak ya. Banyak toko buku. banyak toko buku yang tutup. Jadi sebenarnya pertama gini ya. Kalau teman-teman emang benar-benar peduli sama toko buku, ya bukunya dibeli. Jangan pas toko bukunya tutup, terus romantisasi toko buku tutup, kita sedih segala macam. Iya. Come on lah, beli bukunya Beli gitu. bukunya. Karena nggak mungkin toko itu tetap ada kalau penjualannya tuh nggak ada, Oke. iya kan? Jadi Harus kalau ada yang dijual. ya harus Harus ada yang beli, Nah, harus ada yang harus ada beli yang gitu. membeli. Sedangkan penerbit kita makin banyak pasti ya kan? Bang? Iya, Hmm. nah kalau misalnya biaya operasional kan Iya, banyak, sewa betul. gedung segala macam, Iya. gaji karyawan gitu. Jadi jangan sedih toko buku ditutup tapi nggak beli buku. Gak sedih sih nunggu pre-sale-nya biasanya. Nah, itu biasa. Di mana Jadi- toko hampir jadi tetap kalau- bisa ada diskon Iya, besar-besar. itu masalahnya tuh. Itu yang diincar malah. Jangan gitu. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Nunggu Gramedia Ntar tutup tutup. nggak ada lagi. Karena gini ya, kalau misalnya buku itu kan warisan peradaban ya. Bayangin nih nggak ada buku lagi di dunia. Terus anak kita mau kita warisan apa? Pengetahuan itu salah satunya buku ya. Ya membaca itu nggak hanya buku, tapi buku salah satunya. Nah, gimana kita bisa mewariskan peradaban yang lebih baik ketika kita nggak jaga ekosistemnya? Nah, jadi kalau teman-teman sekarang toko buku itu bisa jadi juga karena nggak bisa beradaptasi. Ya nggak serta-merta salah pembaca juga. Atau ada toko buku yang masih bertahan juga gitu. Tapi kecenderungan itu salah satunya budaya. Kalau kita emang pengen toko buku favorit kita bertahan ya kita beli. Itu berlaku dimanapun. Ini yang masuknya konteks tidak bisa mengikuti peradaban tuh nih yang dari segi mana nih? Koleksinya kah atau kayak trennya kah? Atau elektronik. Kalau elektronik. Itu biasanya gini, biasanya tidak beradaptasi dengan habit pembaca. Nah, ada biasanya pembaca itu awalnya beli ke toko buku langsung, tiba-tiba karena banyak marketplace mereka beli online. Nah, nggak semua toko buku siap dengan toko online seperti mereka. itu, ya. Gitu. Jadi adaptasi kayak gitu maksudnya. Itu kan sama kayak perpustakaan, terus tiba-tiba harus bikin website peminjaman buku gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya tiba-tiba kan jadi pengunjungnya sepi atau koleksinya nggak lengkap. Itu termasuk salah satu. Oke. Gimana Anhar mau menanggapi mungkin Iya, boleh, dari Bang Boy? Kami ya Bang, mungkin ketika membuka lapak itu ya niatnya itu mulai aja dulu sebenarnya. Iya, bagus. Iya, mulai aja dulu. Memang ketika sekarang ini saya menghadapi dari sekitar 300 buku yang kami punya, itu 100-an memang di tangan pembaca dan tidak dikembalikan begitu. Aduh. Tapi saya masih ingat, saya lupa dari kawan-kawan perpustakaan Undri juga menyampaikan kalau buku itu nggak ada yang hilang itu berarti kita belum kerja gitu katanya. Oke. Belum ada aktivitas peminjaman begitu. Dan ya ke depan kalau dari kami sih Bang, inginnya tetap evaluasi karena apabila kami mengincar suatu hal yang besar tapi kami tidak ingin memulai saja dengan hal yang kecil, saya rasa ya bullshit juga begitu. Apalagi di komunitas yang dimana kami belum ada dana dari pihak luar, belum diwadahi juga oleh kampus begitu, tetapi masih ingin jalan agar cita-cita kami itu tidak hanya terbatas kepada literasi, tapi juga kepada peningkatan nalar di dunia akademik yang memang sekarang ini kami merasakan banyak sekali mahasiswa yang nalarnya itu dibilang tumpul, mungkin memang tumpul begitu.
Sehingga Jujur sekali ya. iya sehingga Jujur sekali. mereka sekali baca buku-buku Karl Marx misalnya, ya udah itu jadi Karl Marxis gitu. Oh, iya. Mereka baca buku-buku Stoik jadi orang Stoik, tapi mereka Oke. tidak mau untuk berseberangan dari hal-hal itu Oke. gitu. Itu kami rasakan. Bagaimana tuh Oke, gini. memframing dirinya dengan dia merasa saya fans terbesar dari ini. Nah, gitu Oke, bagaimana tuh? sebelum itu saya Oh, mau iya, tanggapin benar. yang lain dulu ya. Sebenarnya Ya, silakan. nggak ada dana dari luar, nggak segala macam. Saya pikir harusnya komunitas nggak berpikir kayak gitu lagi ya. Iya betul. Saya tuh selalu berusaha untuk orang jangan minta gratisan lah. Maksudnya Lagi-lagi ya. kenapa lu nggak coba? Ini buku nggak dipinjamin gratis, tapi lu bayar nih. Tapi 5.000 misalnya. Kalau nggak balik, lu udah denda. Ada jaminan. Karena gini, di mana-mana sesuatu yang gratis itu sering tidak dihargai. Makanya bukumu hilang. Namun Bang ada ketakutan di diri kami, tidak ada yang mau minjam karena Nggak masalah, Karena ada profitnya karena nggak tadi ada ya. kewajiban Iya. kamu untuk bikin semua orang membaca. Nggak ada kewajiban kamu untuk membuat semua orang membaca. Nah, tapi karena terjadi gini, buku itu kan kalian bergerak ya, ngasih tenaga aja itu udah lebih ya. Maksudnya nggak dapat duit dari nggak ada. gitu. Nah kalau bukunya hilang, sementara kalian ngumpulinnya susah, itu kan repot, ya kan? Iya. Nah sementara pustaka itu bahkan aku nggak tahu di kampus ini ya. Iya, Kalau di kampusku, kalau bukunya nggak balik itu denda loh, Ya denda. denda. Hitungannya per hari 1 buku lagi. Iya. Kalau pada saat bebas pustaka Enggak, tidak kalau tempatku kembali. 1.000 sih kayaknya sehari. Ya sama di sini 1.000 sehari. Iya, Iya. 1.000 per buku sehari. Per buku sehari. Iya betul. Betul. Karena itu juga untuk mengajarkan orang bertanggung jawab. Gimana kamu pengen orang jadi cerdas, tapi orang itu nggak bertanggung jawab. Negara ini hancur karena banyak orang cerdas nggak bertanggung jawab. Oke. Itu dimulai poin. dari hal kecil kayak gitu. Oke, itu poin loh Anhar. Mungkin untuk masukan buat ini nih komunitas Kami Anhar. pernah dengar juga Kak, tapi Iya, di apa? dalam tuh ada orang yang sifatnya Hah? idealis, ada yang pro apa? Ya gitulah gitu ya. Oke. Nggak, idealis itu kan ideal ya. Hmm, Ini nggak Idealis, ideal sih, Bang. idealis itu ideal. Ideal itu Terkadang- beda-beda. idealis ya itu mungkin persepsi ya. Iya, Menurut persepsi. dia ini yang terbaik. Ya versi dia. Iya. Tapi menurutku ya, karena gini, ini kan kampus ya. Kamu tuh bukan buka lapak baca di tempat yang ya maaf misalnya orang yang emang nggak bisa beli buku. Kampus ini kan orang punya jajan. Kamu Punya bisa jajan. cek tuh mereka ke coffee shop aja bisa tiap hari. Masa minjem buku 5.000 nggak biasanya bisa, iya kan? 5.000 untuk sekali baca seminggu nggak bisa, nggak mungkin. Itu karena emang nggak dibiasain. Atau karena memang tidak ada kemauan. Ya karena nggak dibiasain. Biasakan, iya. Jadi kebiasaan itu emang harus dibangun dari komunitasnya. Hmm. Nah, percaya deh sama saya, komunitas yang tidak punya apa ya namanya istilahnya itu ya, akomodasi, nggak punya bensin, itu akan cepat mati. Oke. Masukan Anhar? Itu Masuk, akan Bang. cepat mati. Kamu bisa lihat di komunitas manapun. Kalau dia nggak berusaha untuk memikirkan bensinnya, apakah itu didapat dari pihak lain, apakah itu dari dirinya sendiri, itu akan cepat mati. Jadi karena ya kamu mungkin kuliah 2 tahun, 3 tahun lagi gitu ya. Habis itu ngapain lagi kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya ini perpustakaan nanti ternyata bisa diputar duitnya, uangnya bisa untuk sewa gedung. Nah, sewa gedung itu bisa diwariskan untuk adik-adikmu. Jadi sekre, jadi perpustakaan umum yang orang bisa datang ke situ. Kan bisa aja gitu. Jadi menurutku literasi itu juga bukan hanya sekedar mengajak orang membaca. Atau kalau sekedar mengajak orang membaca, HP itu juga banyak bacaan kan. Artikel juga Iya, banyak betul. gitu. Gitu Berarti sih. kayak mindset nggak boleh profit itu. Kan biasanya tuh Nggak ada anak-anak- masalah dengan profit. biasanya kan kita itu takutnya. Biasanya kita anak-anak ini nih anak-anak punya komunitas ini takut dijudge. Ah komunitasnya pakai ini nih, pakai uang, males lah gabung. Berarti itu kayak udah singkirkan dulu Nggak nih. ada masalah. Nggak ada Oke, masalah. Oke. Bang Boy Chandra yang bilang Oke. ya. Nggak ada Bang masalah. Boy Chandra. Yang masalah itu misalnya nih, ya gerakan itu kalau nggak ada uang mana bisa. Oke, kita garis bawahi. Itu harus punya bensin untuk motor aja harus punya Iya. isi bensin Iya, baru tapi bisa jalan. yang penting itu kan transparan, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nih duit diambil nih ya.
Terus ketuanya nggak makan sendiri ya itu masalah. Wah, itu. Itu masalah. Hmm. Ya kan? Tapi kalau misalnya duit itu diambil, kegunaannya tuh jelas. Atau beli buku mungkin. Beli buku, ya kan? Atau beli locker gitu misalnya. Kalau punya duit kan sekarang lagi tren tuh lemari-lemari locker, Iya. tempat buku itu kan. Buku. Tapi kan itu harus dengan duit gitu. Jadi pengelolaan duitnya selama itu jelas dan transparan itu nggak masalah. Dana publik itu kan ada ya aturannya, boleh di apa namanya, dikumpulkan dengan laporan kan. Iya. Dengan laporan yang jelas. Nah kalau misalnya komunitasnya kayak gitu juga nggak ada masalah. Yang masalah itu kan ini ngumpulin dana banyak-banyak gitu ya. Harusnya nih untuk koleksi buku, malah beliin motor baru. Oke. Itu baru masalah. Itu baru masalah. Nah motor barunya ini kalau digunakan untuk kegiatannya ya nggak masalah. Tapi kalau digunakan untuk jemput pacar ya kan masalah. Oke. Iya, Gitu. Jadi jangan anti uang untuk melakukan gerakan. Untuk melakukan kebaikan. Iya. Iya. Terkadang teman-teman mahasiswa ini belum apa-apa udah takut kayak nanti kita di ini karena pakai duit gitu. Pungli. Pungli. Nah, seperti itu. Ya kan kalau terkadang. itu kan tinggal bikin aturannya aja. Kalau misalnya kamu emang komunitas yang ini bikin legalnya aja kan. Yang membolehkan kamu memungut biaya Biaya. itu. Oke. Nah, Mungkin- sebenarnya kan ada aturannya. Kalau kita ikut ya nggak masalah. Oke, masukan nih buat komunitasnya Anhar ke Siap, depannya. siap, Kak. Nah, ini dari Bang Boy sendiri nih. Karena kebetulan nih di Universitas Riau nih mayoritas itu adalah fakultas keguruan. Ya. Nah, menurut Bang Boy nih efek atau output nanti yang bukan output sih ya kita bilang ya. Peran dari lulusan. Peran dari lulusan mahasiswa keguruan ini ke depannya untuk literasi itu apa nih harapan Bang Boy? Aku ini agak ini ya. Guru kalau nggak membaca itu seharusnya dia nggak ngajar. Oke. Tapi di kenyataan saat ini menurut Bang Boy. Nah, kita nih real aja nih saat ini. Karena ya balik lagi kan mengajar. Ya mendidik gini gitu. ya. Iya. Sebenarnya ada yang diributkan sama orang ya. Iya. Saya tuh sangat hormat sama guru. Bahkan saya tuh kalau nggak ada guru mungkin saya nggak sampai ke sini. Tapi kalau orang misalnya nih ada guru kan sering banget tuh guru honor gitu ya. Terus gajinya kecil dan segala macam. Diributin soal gaji gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu kompetensi masing-masing. Oh ada kok guru di sekolah swasta internasional yang punya kompetensi gajinya juga gede kan. Nah artinya kalau misalnya pengen lebih ya berarti dia harus punya kompetensi lebih. Ya berarti dia harus punya kemampuan lebih. Kalau dia malas membaca gimana dia bisa punya kemampuan yang lebih? Enggak, bagiku guru malas membaca itu enggak bisa diterima. Karena aku nih keguruan ya. Oke. Nggak berani jadi guru karena menurutku jadi guru itu berat banget. Makanya aku sangat respect sama orang yang berani jadi guru. Tapi jangan nekat karena nggak ada pilihan lain juga. Kan kadang-kadang teman-teman tuh karena nggak bisa bekerja di tempat lain ya udahlah ujung-ujungnya ya udahlah honorer dulu aja gitu. Oke. Tapi ada orang yang emang pengen jadi guru gitu. Nah, literasi itu gimana kita mau ngajarin anak-anak suka baca sementara kita sendiri nggak bisa suka baca. Ya kan? Nah, Betul. salah satunya misalnya gini, kita ceritain nih ke murid, oh ada buku bagus nih tentang ini. Mereka akan tertarik karena mereka percaya guru mereka itu adalah orang yang serba tahu. Percaya ya? Percaya dong, apalagi anak-anak itu pasti lebih percaya sama gurunya kadang daripada benar. sama ibunya. Oh iya, oke, benar-benar. Iya kan? Terkadang iya. Iya kan? Nah, kalau misalnya gurunya tuh nggak apa ya, nggak punya referensi yang banyak tentang membaca, tentang menulis misal, ya muridnya pasti juga kayak gitu. Iya sih, kayak sedikit banyaknya mungkin murid cerminan guru. Iya, Sedikit kan banyaknya ya. ada apanya tuh pepatahnya guru kencing, Berdiri, Ya. murid kencing berlari. ya, Oke. ya kan benar. cerminan dari gurunya. Cerminan. Kalau gurunya itu suka bercerita, suka membaca, ya pasti, ya mungkin nggak semua ya, tapi pasti banyak muridnya yang juga terpengaruh, ya kan? Kalau misalnya orang tuanya suka membaca, pasti anaknya juga terpengaruh. Dan kita nggak juga hanya membebankan kepada guru kalau soal itu, juga kepada orang tua, kepada lingkungan gitu.
Menarik. Nah, dari Anhar sendiri nih, ada nggak komunitasnya dari keguruan yang masuk komunitas Anhar atau ada nggak pengunjung atau Ada, yang Kak, ada. Ada. Heeh. Nah, itu peran dia gimana tuh di komunitas Anhar? Kalau peran dari ya rata-rata dari pendidikan ya, Mhm. itu lebihnya kami bawa kemarin misalnya ke TK percobaan yang di Hmm. depan apa Unri. TK Unri. Nah, itu pernah kami main ke sana Hmm. juga, Hmm. buka lapak baca juga di sana gitu. Dan ya mungkin masih tahap seperti itu sih, Kak. Karena memang basic mereka kan mengajar. Hmm. Beda sama kami yang mungkin basic kami ini kayak kalau saya pribadi kan basic di lahan gitu Iya, kan. Orang-orang lahan, orang-orang orang lahan yang lapangan. suka membaca. Alhamdulillahnya aja gitu. Alhamdulillah. Oke. Nah, mungkin nih terakhir nih sebelum kita menutup sesi kita pada sore hari ini, mungkin apa nih harapan Bang Boy sendiri untuk masyarakat atau khususnya untuk teman-teman mahasiswa ke depannya mengenai giatnya literasi? Oke, silakan Bang. Sebenarnya kan kebiasaan membaca itu udah mahasiswa kan harusnya membaca ya. Membaca tuh bukan berarti harus membaca novel aja ya, bukan harus membaca sastra aja. Tapi Jurnal. setidaknya mereka tuh bacalah apa yang mereka pengen tekuni gitu. Karena termasuk juga menulis. Karena pada akhirnya menulis dan membaca itu skillnya sama kayak berkomunikasi, public speaking. Jadi kalau setiap orang kalau pengen menyampaikan pendapatnya, gagasannya kan harus menulis. Sesederhana kita nulis status di media sosial. Nah, kebiasaan itu nggak bisa terbentuk dalam satu malam. Itu emang harus pelan-pelan. Toh kita nulis juga ya, untuk nulis sesuai ejaan aja, kita tuh harus latihan kan. Makanya sebenarnya itu bahkan dimulai dari hal-hal kecil. Ngirim chat misalnya, jangan dipotong-potong lagi gitu. Ya ketik yang rapi gitu. Assalamualaikum disingkat AS. Iya jangan. Jangan. Gitu. WRWB. WRWB. Ya, jangan. AS WRWB. Jadi emang pembiasaan itu termasuk dari membaca. Membaca juga ya nggak usah dibacain baca yang berat-berat banget. Kalau mahasiswa itu kan kadang-kadang biar keren baca buku yang berat-berat, yang merah-merah gitu. Padahal ya nggak ada yang salah dengan itu. Iya. Tapi kalau kamu merasa paling benar di dunia karena membaca satu buku, berarti ada yang salah dengan bacaanmu. Itu. Oke. Karena sebenarnya dunia ini kan bukan masalah hitam putih aja, ada banyak warna kan. Kalau kita dengan membaca justru kita nggak bisa menghargai orang lain, itu justru berarti ada yang salah dengan bacaan kita kan. Kayak gitu. Jadi jangan hanya baca satu warna biar kita tuh bisa melihat banyak warna. Oke, selanjutnya nih, Anhar dari sudut pandang mahasiswa yang pastinya akan membawa perubahan mengenai literasi ke depannya nih. Apa nih harapan Anhar? Kalau harapan saya sih ya, ketika membuka lembaran baru di Kalistra ini sebenarnya ada satu quotes yang saya sangat sukai begitu. Hati kamu beku ketika kamu hanya mau memahami apa yang kamu mau pahami begitu. Dan literasi ini adalah semakin banyak orang baca maka semakin dia merasa bodoh. Itu saya pernah dapat, saya lupa siapa yang mengatakan. Namun saya ingin dari kawan-kawan mahasiswa terkhususnya, karena saya sangat ingin budaya-budaya literasi ini tidak ditinggalkan di tingkat mahasiswa. Karena tidak ada yang mengingatkan untuk membaca di tingkat mahasiswa. Bahkan mungkin saya sampaikan ya, budaya kita di sini itu tidak seperti itu begitu. Budaya intelektual kita hanya sebatas ketika mau meneliti saja. Tetapi ketika di luar itu, kawan-kawan itu hanya membaca ketika memang disuruh membaca. Karena itu saya merasa dengan adanya kami di sini itu sedikit mendorong, tetapi kami ingin terutama ya khususnya kawan-kawan dari Universitas Riau ini lebih banyak lagi yang minat membacanya itu tidak hanya tentang buku-buku yang perlu dia pelajari, tetapi bagaimana dia ingin menjadi orang seperti apa begitu. Karena dari survei juga kawan-kawan mahasiswa itu ketika lulus kebanyakan tidak bekerja sesuai bidangnya. Berarti ketika dia mempelajari lebih banyak bidang, lebih terbuka lagi kesempatan dia untuk bekerja nantinya. Begitu Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sangat apresiasi nih. Terima kasih. Oke, Terima kasih juga. sangat Terima kasih, Bang Boy. apresiasi. Terima kasih Anhar. Terima kasih kepada Bang Boy atas waktunya dan Anhar atas waktu, dan pastinya terima kasih atas semua insight-insight nih buat kita ataupun
pendengar, penonton podcast Gurindam 12 pada sore hari ini. Oke, terakhir dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Ketemu lagi di Cawan Bincang-Bincang Cendekiawan berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.